Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Segala aktivitas kita dimudahkan oleh Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang wanita yang melahirkan tanpa hamil dan juga tidak punya suami. Ini sebelum kita membaca ini saya mau bertanya, kira-kira kalau kita ditanya ini betul adanya atau atau tidak betul? Kalau saya pribadi sih, masa ada ya wanita zaman sekarang yang mau yang kisahnya atau cerita hidupnya itu mirip dengan kisah Siti Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi yang membedakan antara wanita ini, karena kita lihat di berita bahwa dia pernah punya suami tapi bercerai 4 bulan yang lalu. Nah, kalau menurut saya, namanya kan suami istri, entah berapa hari dia setelah menikah kemudian cerai, jangankan sepekan atau bahkan sebulan, atau mungkin sama suaminya ini, Siti Jainah namanya, mungkin pernah tinggal lama bersama. Dan namanya manusia, tidak mungkin hal itu tidak terjadi. Ya, tidak usahlah kita bicara soal itu. Yang jelas dia pernah punya suami, maka otomatis kehamilannya itu tidak bisa kita ragukan. Bisa jadi betul hamil, ya, dan dihamili oleh suaminya, karena dia pernah punya suami 4 bulan yang lalu. Ya, bercerai 4 bulan yang lalu. Ya. Namun yang menghebohkan kita semua, mengagetkan kita semua, karena keterangannya di situ bahwa tanpa hamil. Bahkan kita baca di berita bahwa bidan pun tidak berani berbicara tentang kehamilan Siti Jainah ini. Ya, Siti Jainah ini, karena tanda-tanda orang hamil kan perutnya besar, ya, dan pasti yang wanita yang hamil ini pasti merasakan juga bahwa saya hamil. Tapi disitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suaminya Siti Jainah ini mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Karena sewaktu dipanggil di kantor polisi, dipertemukan antara Siti Jainah ini yang hamil, yang melahirkan ini, dipertemukan dengan mantan suaminya, namanya Muhammad Safiullah. Ya, Muhammad Safiullah, saya lihat di berita, saya baca tadi. Akan dilakukan tes DNA antara si bayi ini dengan mantan suaminya ini, tapi ternyata suaminya mengaku bahwa itu adalah anak saya. Jadi ketika si suami sudah mengakui, ya kita tidak bisa bicara apa-apa lagi, karena tidak mungkin kita akan mencari tahu lebih dalamnya lagi itu bagaimananya. Ya, tapi yang jelas si mantan suami daripada Siti Jainah ini mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Ya. Ini kita bacakan. Jadi keduanya, Siti Jainah dan Muhammad Safiullah, sudah dipanggil ke Polsek Cidaun. Lalu ditanya-tanya. Mantan suaminya sudah mengakui anaknya. Jelas Camat Cidaun Herlan Iskandar melalui sambungan telepon Jumat 26 Februari 2021. Jadi baru-baru hari ini. Ini berita terbaru. Jadi kesimpulannya bahwa si bayi ini sudah punya ayah. Nah,
Dan ternyata ayah dari bayi ini adalah si mantan suaminya ini. Kenapa kita katakan demikian? Yang mengakui adalah mantan suaminya. Ya. Adapun yang heboh kemarin itu, yang viral itu, yang menurut keterangannya Siti Jainah ini, bahwa ada terasa angin yang meniup, kemudian dengan asbab itu tiba-tiba hamil, kemudian melahirkan. Hanya beberapa jam hamil, kemudian melahirkan. Ini kan kita tidak bisa terlalu percaya. Kalau menurut saya, kita tidak bisa terlalu percaya. Ya. Karena sebagian orang-orang awam akan menanggapinya berbeda. Ya, sehingga nanti kesannya seperti Siti Maryam yang ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sendiri yang langsung menciptakan Nabiullah Isa di dalam rahim Siti Maryam. Dan itu tidak akan terulang lagi secara demikian. Siti Maryam tanpa suami tapi memiliki anak. Dan ketika zaman ini banyak juga yang mau kalau ceramahnya guru kita Kiai Zainuddin MZ almarhum, bahwa sekarang itu banyak juga wanita yang tidak mau kalah oleh Siti Maryam. Maksudnya apa? Banyak juga wanita yang hamil tanpa suami. Dimaksud oleh almarhum guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi kita tidak bisa terlalu percaya bahwa hanya ada angin-angin, terasa ada angin yang menghembus kemudian tiba-tiba hamil seketika, hanya waktu sebentar lalu melahirkan. Ini sangat mustahil. Tapi kalau kita berbicara kehendak Allah, apa saja boleh terjadi. Namun dalam hal ini saya kurang-kurang percaya. Ya, dan ternyata yang kita di sini ada yang dibaca bahwa ada beberapa komentar. Ya, kita lihat komentar daripada video ini. Ternyata kita di prank, gitu. Ternyata katanya kita di prank. Ada bahkan di sini ada yang mengatakan bahwa pranknya ini lebih lebih hebat daripada pranknya Uya Kuya. Nah, jadi saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cerita viral pada kesempatan ini cukup. Jadi kesimpulannya bahwa nama orang yang mengaku hamil tanpa suami dan melahirkan tanpa hamil lama seperti wanita pada umumnya, namanya Siti Jainah. Nama mantan suaminya adalah Muhammad Safiullah. Muhammad Safiullah. Dan bayi ini sudah memiliki ayah. Bahkan ternyata memiliki ayah. Yaitu tadi si mantan suami daripada Siti Jainah ini. Banyak yang komentar di sana. Ada yang mengatakan mungkin itu cara mereka supaya mereka balikan. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar. Yang jelas kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin menurut kita manusia itu bisa saja terjadi atas izin Allah. Namun ada sesuatu yang betul-betul tidak akan terjadi, seperti kisah yang terjadi pada Sayyidatuna Siti Maryam yang hamil tanpa suami. Ya, itu sejarah pertama dan akan berakhir di situ saja. Tidak akan ada lagi wanita yang hamil tanpa suami. Jadi di kemudian hari kita mendapatkan berita demikian bahwa ada wanita hamil tanpa suami, itu perlu kita waspada dan juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai akidah kita meleset. Keyakinan kepercayaan kita ini bisa saja goyah sehingga kita mempercayai sesuatu itu yang tidak sesuai kebenarannya. Ya, maka dari itu ketika kita mendengarkan berita, kita harus pandai memilah dan pandai memilih yang mana kita harus jadikan sebagai pelajaran, yang mana kita harus jadikan sebagai atau kita buang saja yang tidak menurut kita ini tidak masuk akal, ya. Karena
segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bagi liqaum yatafakkarun itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau orang ini berpikir, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berpikir, maka sesuatu yang menurut akalnya, menurut akal sehatnya itu tidak mungkin, ini bukan maka dia tidak akan percaya. Lagi-lagi kita ulang kembali bahwa sejarah seperti Siti Maryam itu akan terjadi sekali saja. Maka jangan di kemudian hari ada berita demikian, jangan mudah percaya bahwa ada wanita yang hamil tanpa suami. Ya, saya kira cukup. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kita hanya menceritakan cerita-cerita yang viral. Saya kira cukup dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.